kalau kita ingin menjual properti kita, menjual aset kita baik tanah maupun rumah, itu apa langkah yang harus kita lakukan dan apa-apa saja syarat yang harus kita siapkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Novelty? Jumpa lagi dengan saya Verlen Niko dalam segmen monolog ya. Saya akan bicara sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri tentang seputar tentang mungkin berkaitan dengan hukum, sosial atau kebudayaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita mau melakukan proses pemindahan atau balik nama dari satu aset kita, properti kita kepada orang lain. Ini banyak mungkin teman-teman yang bertanya, kalau kita ingin menjual properti kita, menjual aset kita baik tanah maupun rumah, itu apa langkah yang harus kita lakukan dan apa-apa saja syarat yang harus kita siapkan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa yang saya ketahui mungkin berdasarkan pengetahuan atau pengalaman. Kalau teman-teman ingin menjual aset teman-teman, yang saya maksud di sini adalah mungkin tanah atau bangunan, properti yang kita miliki. Tentu yang pertama kita harus pastikan legalitas yang kita miliki itu adalah lengkap ya. Legalitas aset kita lengkap, legalitas properti kita itu lengkap. Apa minimal yang harus kita miliki? Teman-teman, kalau kita memiliki aset dalam bentuk tanah ataupun bangunan, kita harus memiliki alas hak tentunya sebagai dasar, sebagai alas hak sebagai keterangan bukti kepemilikan tanah atau aset yang kita miliki. Ya, bisa dia dalam bentuk surat yang dikeluarkan levelnya dari kecamatan seperti SKGR, SKPT dan lain sebagainya, dan sertifikat hak milik atau mungkin hak guna bangunan. Nah, yang ingin saya bicarakan hari ini adalah bagaimana cara peralihan hak milik, ya, sertifikat yang kita miliki, aset kita yang sudah bersertifikat, bagaimana prosesnya kalau ingin membalik namakan ke orang lain atau kita membeli aset dari orang lain. Tentu sertifikatnya harus balik nama kebalik nama ke atas nama kita. Lalu bagaimana prosesnya? Apa saja syaratnya? Baik, yang pertama pastinya kalian teman-teman harus datang hadir ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah, ya, untuk membuat akta jual beli kita di antara kedua belah pihak. Apa syarat yang harus kita siapkan kalau kita si pemilik tanah? Tentu pertama kita harus menyiapkan sertifikat aslinya untuk diperlihatkan nanti kepada PPAT. Identitas ya, kalau kita sudah berkeluarga tentu identitas KTP, KK, surat nikah suami istri yang menunjukkan bahwa itu harta dari suami istri ini dan kedua belah pihak antara suami dan istri sepakat ingin menjual kepada orang lain. Ya, jadi legalitas administrasi pertama adalah KTP, KK, surat nikah, termasuk mungkin NPWP itu harus disiapkan, dan sertifikat asli tanah milik kita. Kalau dia ada bangunan, tentu lampirkan izin mendirikan bangunannya. Nah,
Dan jangan lupa ada PBB namanya, pajak bumi bangunan ya. Nah, syarat-syarat ini KTP, KK, surat nikah, NPWP, sertifikat tanah, PBB ini nanti dibawa, ditunjukkan, diperlihatkan kepada PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Diperlihatkan, lalu setelah dilihat lengkap, ingat KK KTP itu suami istri harus menghadap apabila harta itu diperoleh selama pernikahan. Lalu nanti kita bawa ke PPAT, PPAT akan cek syarat itu semua, sertifikat akan dicekking di BPN, lalu kita nanti membawa si pembeli juga ke PPAT, baru di situ dibikinkan AJB, akta jual belinya. Setelah AJB itu selesai, maka saran saya serahkan saja ke PPAT, nanti PPAT yang akan memprosesnya ke BPN. Lalu nanti di BPN apabila sudah lengkap semua syarat diterima oleh BPN, kita tunggu siap saja nanti sertifikatnya itu nanti akan keluar ya atas nama si pembeli ya. Nah, jangan lupa nanti ada pajak-pajak. Selain PBB tadi, PBB ini gunanya juga nanti untuk ngecek ZNT, zona nilai tanah, NJOP-nya berapa per meter. Nah, nanti ada ada pajak yang dikeluarkan masing-masing pihak. Ada namanya BPHTB. Jadi biaya perolehan BPHTB, biaya perolehan hak tanah dan bangunan, ini ada pajaknya. Artinya BPHTB ini adalah pajak yang akan dikenakan kepada si pembeli. Jadi orang yang membeli properti, baik dia tanah ataupun ada bangunan di atasnya, rumah ya. Nanti dia setelah AJB ini dilakukan di PPAT, nanti kita akan dikenakan pajak BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan. Karena si pembeli memperoleh tanah atau bangunan, maka dia dikenakan pajak dari transaksi AJB dari kedua belah pihak ini, dari transaksi jual beli ini. Nah, rumusnya ya NJOP, ini rumus pajaknya ya, rumus BPHTB. NJOP dikurang 60 juta dikali 5%. Ya, setahu saya itu rumusnya. Silahkan hitung sendiri nanti NJOP-nya. NJOP yang dinilai, yang disepakati nilai transaksi itu dengan Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Saya ulangi, rumus BPHTB, ya, pajak BPHTB, pajak si pembeli, yaitu BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan adalah NJOP dikurang 60 juta dikali 5%. Itu pajak si pembeli. Dan jangan lupa ada juga pajak si penjual. Nah, pajak si penjual itu ya NJOP dikali 2,5%. Nah, ya ada pajak juga namanya pajak penjual dan pajak pembeli. Pembeli tadi BPHTB, kalau pajak penjual itu dia ini NJOP dikali 2,5%. Nah, setelah pajak ini kita bayarkan ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah, maka nanti PPAT akan membawa bukti bayar pajak ini sebagai syarat yang dilampirkan, yang dibawa untuk balik nama ke BPN. Di BPN selesai, tunggu saja selesai, dikerjakan oleh PPAT kita, tunggu selesai, beberapa lama, beberapa minggu, nanti keluar langsung sertifikat atas nama si pembeli. Begitu ya teman-teman, jangan ragu. Kalau kita mau kita mau jual aset kita atau membeli aset, itu kurang lebih proses yang akan kita lewati. Silahkan datang ke pejabat pembuat akta tanah di lingkungan kita. Nanti akan diberikan informasi juga syarat dan ketentuannya serta prosesnya berapa lama. Syarat yang harus kita siapkan itu tadi yang saya sampaikan, dan proses yang akan kita lalui tadi itu juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebih demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini.
apa yang saya sampaikan ini, kalau ada kekeliruan mohon maaf ya, kalau ada kesalahan mohon maaf, tapi setidaknya secara umum itu proses yang akan kita lewati, itu syarat yang harus kita siapkan kalau kita mau membeli aset atau menjual aset kita, terutama yang sudah sertifikat ya, supaya kita tidak gagap lagi ya. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe terus channel ini, channel Kawah Novelty Indonesia, supaya bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.